Nah Sobat CS, di tempat inilah kedua orang tua Soekarno bertemu. Karena sama-sama udah tertarik, keduanya memutuskan untuk kawin lari. Kelahiran Soekarno sebenarnya sangat menyedihkan. Saat proses persalinan hanya dibantu oleh seorang lelaki tua, tanpa ada dokter ataupun bidan. Maka dari itulah, Bung Karno dijuluki sebagai putra sang fajar. Halo Sobat CS, cerita sejarah kali ini kita sama-sama akan membedah buku yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adams. Bagi Sobat CS yang mau beli bukunya, bisa banget dibeli di offline store atau di online store. Nah, bagaimana sih isinya? Langsung aja yuk kita bahas di Baca Buku Cerita Sejarah. Bung Karno. Sobat CS pasti tahu kan tentang presiden pertama kita yang satu ini? Ia adalah sosok yang mencintai negeri ini. Ia juga mencintai rakyat, mencintai seni, mencintai perempuan, dan tentunya mencintai dirinya sendiri dong. Bung Karno merupakan sosok di balik revolusi Indonesia pada tahun 1945. Selain itu, Bung Karno jugalah yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan bagian lainnya dari Hindia Belanda. Nah Sobat CS, kita langsung bahas aja yuk satu persatu babnya, karena bukunya kompleks dan menarik banget untuk dibahas. Soekarno merupakan anak dari Ibu Ida Ayu Nyoman dan Bapak Sukumi Sosrodihardjo. Ibunya berasal dari Bali, dari kasta Brahmana, dan memiliki keturunan bangsawan. Raja Singasari terakhir itu merupakan paman dari Ibu Ida Ayu. Selain itu, kakek dari ibunya Bung Karno ini merupakan pejuang kemerdekaan yang gugur di Perang Puputan di suatu daerah di pantai Bali Utara. Sedangkan Bapak Sukumi Sosrodihardjo berasal dari Jawa. Ia merupakan keturunan Sultan Kediri dan memiliki gelar Raden. Keluarga dari Bapak Sukumi merupakan patriot yang hebat. Nenek dari Bapak Sukumi Sosrodihardjo memiliki kedudukan setingkat di bawah seorang putri pejuang pendamping pahlawan besar di Ponorogo. Nah, Sobat CS udah kebayang kan kenapa Bapak Soekarno bisa menjadi pahlawan yang besar? Mungkin karena sudah keturunan kali ya. Pertemuan kedua orang tuanya terjadi di Bali. Ibu Ida Ayu Nyoman merupakan seorang beragama Hindu-Buddha. Ia memiliki tugas untuk membersihkan rumah adat setiap pagi dan petang. Sedangkan bapaknya bekerja sebagai seorang guru rendah gubernemen di Singaraja. Dia sering datang ke air mancur di Pura untuk menikmati ketenangan. Nah Sobat CS, di tempat inilah kedua orang tua Soekarno bertemu. Singkat cerita, keduanya sama-sama tertarik. Nah, akhirnya Bapak Sukumi Sosrodihardjo mendatangi kedua orang tua Ibu Ida Ayu. Lalu, ia berkata, "Bolehkah saya meminta putri ibu dan ayah?" Namun sayangnya, orang tua dari Ibu Ida Ayu menjawab, "Oh, tidak bisa. Engkau berasal dari suku Jawa dan engkau beragama Islam." Nah, Sobat CS, pada masa itu di Bali memang tidak memperbolehkan perkawinan antar suku. Aduh, sayang banget ya, padahal udah cinta mati kayaknya. Nah, karena sama-sama udah tertarik, keduanya memutuskan untuk kawin lari. Uniknya, di Bali ada suatu aturan yang harus dilakukan untuk kawin lari. Nah, Sobat CS bingung nggak? Masa kawin lari ada aturannya? Nah, aturannya adalah sepasang kekasih di malam perkawinannya dibawa menginap di rumah seorang sahabat. Kemudian, dikirimlah utusan ke rumah orang tua perempuan untuk memberitahukan kepada orang tua perempuan bahwa anaknya sedang melakukan perkawinan. Karena keduanya bersikeras, maka mau nggak mau orang tua dari Ibu Ida Ayu menyetujui perkawinan dari anaknya. Tapi, tetap ada denda yang harus dibayar. Pengadilan menjatuhkan denda kepada ibu dari Soekarno sebesar Rp25 atau setara dengan $25 pada saat itu. Ia pun menjual warisan berupa perhiasan dan emas untuk membayar denda tersebut. Karena merasa tidak disenangi di Bali, Bapak Sukumi Sosrodihardjo meminta kepada Departemen Pengajaran untuk dipindah tugaskan ke Jawa yang kemudian ditempatkan di Surabaya. Di sanalah Soekarno dilahirkan. Kelahiran Soekarno sebenarnya sangat menyedihkan. Ayahnya tidak mampu memanggil dukun beranak untuk menolong kelahiran Soekarno. Jadi yang menolong adalah keluarga dari sahabatnya, yaitu seorang lelaki yang sudah sangat tua. Coba Sobat CS bayangin, saat proses persalinan,
Ibu Ida Ayu hanya dibantu oleh seorang lelaki tua, tanpa ada dokter ataupun bidan. Nah, bisa dibayangin nggak tuh gimana sengsaranya? Pada tanggal 6 Juni tahun 1901, tepat saat matahari terbit, Bung Karno dilahirkan. Menurut kepercayaan orang Jawa, apabila seseorang lahir tepat saat matahari terbit, artinya nasib orang tersebut telah digariskan. Maka dari itulah, Bung Karno dijuluki sebagai putra Sang Fajar. Bagi bangsa Indonesia, abad ke-19 merupakan zaman yang gelap. Tapi sebaliknya, pada zaman ini banyak pula bermunculan bangsa-bangsa baru yang merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Mereka yang lahir pada abad ini terikat oleh suatu kewajiban untuk menjalankan tugas kepahlawanan. Soekarno memiliki zodiak Gemini yang memiliki lambang anak kembar. Seperti itulah Bung Karno memiliki dua sifat yang berbeda. Bisa yang lembut, bisa juga relawan. Nah, Sobat CS ada juga nggak nih yang punya zodiak Gemini? Apakah sifatnya sama dengan Bung Karno? Selain lahir ketika fajar, ada lagi tanda saat Soekarno dilahirkan, yaitu meletusnya Gunung Kelut. Menurut orang yang percaya hal gaib meramalkan, ini merupakan penyambutan bayi Bung Karno. Tapi sebaliknya, orang Bali percaya apabila ada gunung agung yang meletus, itu tandanya ada rakyat yang melakukan hal yang tak pantas. Jadi, menurut orang Bali, Gunung Kelut sebetulnya menunjukkan kemarahan atas lahirnya Bung Karno. Nah, kalau menurut kalian gimana nih Sobat CS? Apakah tanda-tanda tersebut merupakan kebetulan aja atau emang udah ditakdirkan? Tulis di kolom komentar ya. Nah Sobat CS, sekian dulu ya pembahasan tentang asal-usul keluarga Bung Karno. Di episode selanjutnya, kita akan sama-sama membahas tentang Mojokerto, kesedihan di masa muda. Kalau kalian ada pendapat atau pengetahuan lain tentang asal-usul keluarga Bung Karno, boleh banget loh tulis di kolom komentar, biar kita semua jadi tahu. Like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Cerita Sejarah, follow Instagram dan Facebooknya, agar kita semua nggak ketinggalan cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!